Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia. Kiranya itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat saudara dan saya di minggu ke-23 setelah minggu Trinitatis pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jerakan iman dan kasih, dan berketepungkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, masih ingat bukan? 2 minggu yang lewat firman Tuhan dari Tesalonika berkumandang di tengah-tengah umat yang percaya di Siantero ini, termasuk di gereja kita. Ketika itu kita masih mendengar dan mengingat bahwa Rasul Paulus singgah di Tesalonika ketika dia pulang dari Filipi menyampaikan berita Injil, dan dia memperoleh sambutan yang luar biasa, baik di Filipi, baik sekarang berada di Tesalonika. Walaupun sebenarnya di Filipi juga dia menghadapi kekerasan, dan memang di Tesalonika juga dia menghadapi kekerasan. Karena firman Injil tentang Yesus Kristus yang diberitakan di Filipi, dan itu juga yang diberitakan di Tesalonika. Orang-orang yang anti yang ada di Filipi juga ternyata ada yang anti di Tesalonika. Saudara meski sadar, di tempat saudara-saudara juga, di lingkungan saudara-saudara juga, di keluarga kita mungkin juga, pasti ada yang anti dengan firman Tuhan, pasti ada yang anti dengan yang baik, pasti ada yang anti dengan segala sesuatu yang kita beritakan dengan penuh sukacita, damai dan sejahtera. Karena dunia ini tidak semua ingin aman dan nyaman. Oleh berita sukacita yang bersumber dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Buktinya Rasul Paulus dibenci oleh orang-orang yang ada di Tesalonika karena dia berhasil mencuri iman orang Yahudi. Karena dia berhasil menggeser status orang Yahudi menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, sehingga gerah perasaan orang pemimpin-pemimpin Yahudi, bermaksud berencana mengusir, menyikat, malah membunuh Rasul Paulus dari permukaan yang namanya bumi Tesalonika. Karena itulah menurut sejarah perjalanan Rasul Paulus, dia terpaksa hengkang pagi berangkat dari rumah Yason, si tukang tenun itu, meninggalkan daerah itu bersama-sama anak rohaninya Timoteus dan Silwanus. Mereka berjalan menuju kota yang namanya Berea.
di Berea mereka mengevaluasi, bagaimana kira-kira kalau kamu anak-anak rohaniku kembali ke Tesalonika, mendidik, mendampingi, mendewasakan iman percaya mereka, sekaligus mengevaluasi bagaimana karya penginjilan kita di tengah-tengah jemaat yang ada di Tesalonika itu, supaya tidak percuma adanya. Kita telah berusaha sekeras mungkin untuk mengobarkan berita Injil di Tesalonika. Sebagai murid yang berbahagia atas bimbingan guru orang tua rohaninya, Timoteus dan Silwanus kembali pulang ke Tesalonika. Sembari Rasul Paulus pergi meneruskan perjalanannya, dan tidak berapa lama anak didiknya ini, anak rohaninya ini datang menemui Rasul Paulus sampai ke Korintus, melaporkan apa yang terjadi di sana. Ternyata perkembangan orang-orang yang percaya sungguh luar biasa. Banyak dan berkembang kerohanian mereka, sekalipun ada pergumulan rohani yang sungguh-sungguh membuat mereka terguncang dan tidak memperoleh kepastian, dan mereka ingin dipastikan, ingin dikuatkan, ingin didampingi oleh Rasul Paulus, oleh orang yang lebih memahami, yang telah diilhami oleh Allah. Dan dalam rangka itulah Rasul Paulus menuliskan suratnya ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Karena itu dalam ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudaraku, tidak perlu dituliskan kepadamu. Jangan sangsi, karena memang hari Tuhan itu yang menunjuk kepada kematian pasti datang, tidak pernah tidak datang, dan akan menemui setiap orang. Dan itu disebut hari Tuhan, hari kematian. Sama datangnya dengan seperti seorang pencuri yang tidak tahu kapan waktunya, kapan jamnya, dalam keadaan bagaimana. Karena itu dikatakan Rasul Paulus, berjaga-jagalah kamu, waspadalah, jaga imanmu yang kuat, sehingga kamu sebagai anak-anak terang. Kalau kita melihat dalam ayat yang keempat sampai yang ke-8, Rasul Paulus mengangkat, menyanjung mereka, meyakinkan mereka bahwa kamu anak-anak terang, bukan anak-anak gelap, yang sudah hidup dalam terang Kristus Yesus, yang tidak perlu takut dan sanksi akan segala sesuatu apapun. Tapi asahlah imanmu, berjaga-jagalah, waspadalah, karena kedatangan hari Tuhan, hari kematian itu tidak seorang pun yang tahu, tapi dia pasti akan datang. Dan kamu tidak perlu untuk persoalkan, perguntingkan itu lebih jauh. Dan Rasul Paulus mengunci persoalan itu kepada mereka yang ada di Tesalonika dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Karena itu kamu harus saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendampingi, saling mengobarkan iman percayanya bahwa kita sudah hidup. Kalaupun kita mati, tapi kita bangkit bersama-sama dengan Kristus Yesus. Karena itu tidak ada satupun di antara kita yang takut dengan kematian secara fisik, karena rohani kita sudah dibangkitkan oleh Yesus yang sudah bangkit itu. Karena kamu bukan lagi anak-anak malam yang tidur di siang hari. Karena kamu bukan anak-anak kegelapan yang hidup di bawah kegelapan, yang takut akan segala sesuatu. Tapi kamu adalah anak-anak siang yang iman percayanya tetap segar bugar dan bersiap-siap, yang senantiasa diasah iman percayanya. Dan untuk mengasah itulah kamu harus saling mengingatkan, harus saling mendampingi, harus saling mengasah, agar kamu tidak takut, tidak gelisah untuk menghadapi hari Tuhan yang akan datang itu. Hal ini mungkin dilatar belakangi oleh pemahaman orang Yahudi yang sebahagian tidak percaya dengan kebangkitan, yang sebahagian tidak percaya dengan ada roh, yang sebahagian menolak Yesus Kristus. Tapi Rasul Paulus menekankan, kamu adalah anak-anak terang yang meski tetap berjaga-jaga, waspada, siap sedia. Saudara-saudara yang kekasih, umat Tuhan yang percaya, berjaga-jagalah, siap sedialah, asah iman percayamu, saling mendampingi, menguatkanlah, karena kematian itu tidak akan luput dari setiap orang umat manusia yang percaya. Justru kematian itu sebagai pertanda Allah datang dan iman kita kuat dan percaya.
Minggu-minggu berikutnya kita akan memperingati hari kematian saudara-saudara kita yang terdahulu. Menemui Tuhan, bersama Tuhan di sorga daripada kita. Dan untuk itu Rasul Paulus katakan, ketika Yesus datang yang kedua kalinya, mereka-mereka yang lebih dahulu mati menghadapi hari Tuhan itu akan bangkit seketika napiri berbunyi. Barulah kita yang belakangan mati menghadapi hari Tuhan itu untuk bangkit. Berbahagialah jikalau saudaramu, jikalau orang terdekatmu lebih dahulu bersama dengan Tuhan kita, karena mereka akan lebih dahulu dibangkitkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk hal itu dibutuhkan upaya saling menguatkan, upaya saling mendampingi, upaya yang saling meyakinkan, menghadirkan Allah, menghadirkan Tuhan yang bangkit itu di alam kehidupan pemikiran kita yang nyata. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan, meyakinkan kami bersama-sama Allah di sorga, walaupun kami sementara hidup di tengah-tengah dunia ini dan harus berbuah sesuai dengan kehendak Allah. Jadilah kami orang yang saling mendampingi, yang saling mengingatkan, yang saling menguatkan. Dalam nama Yesus firman Tuhan kami imani dan kami sambut. Amin.